Hah? Iya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri pemirsa memastikan tidak ada anggota polisi yang meninggal dunia setelah melakukan pengamanan demonstrasi pada Kamis. Namun dikonfirmasi ada sekitar 31 anggota Polri yang terluka dan beberapa di antaranya sudah mendapatkan tindakan medis ataupun tindakan operasi begitu. Ada rekan kami jurnalis Ricky. Ricky, sudah bisa mendengar kami, Ricky? Bisa dilaporkan situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ricky. Ini. Nggak bisa ya. Oke. Ini udah mau keluar, sudah mau persiapan keluar nih. Baik, nampaknya belum bergabung bersama kami. Terlihat Sekretaris Kabinet dan juga Presiden Prabowo terlihat akan meninggalkan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana Prabowo Subianto dikonfirmasi melakukan atau menjenguk begitu korban demonstrasi yang terjadi beberapa hari kebelakang, termasuk anggota kepolisian dan juga masyarakat yang harus dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah anggota kepolisian dikonfirmasi sekitar 31 orang anggota kepolisian dilaporkan menderita luka ringan hingga luka berat dan beberapa di antaranya sudah dilakukan aksi atau tindakan medis dan operasi. Baik, kami akan coba hubungi kembali jurnalis Ricky yang berada di lokasi. Ricky, sudah bisa bergabung bersama kami. Bisa dilaporkan situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Ricky. Mbak, nggak usah teriak-teriak, Mbak. Mbak, nggak usah teriak-teriak. Ricky Caniago. Baik, sepertinya Presiden Prabowo menghampiri sejumlah wartawan yang sedang standby begitu, berada di depan area Rumah Sakit Polri, dan sepertinya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan keterangan begitu. Baik, kita dengarkan pernyataan Presiden, pemirsa. Ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor. Dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuh ya. Yang lain ada yang kena, saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya, tempurung ya, operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Kita cari transplantasi, kalau tidak bisa diperbaiki. Ginjal ini sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai.
harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih, dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya, ini sudah menurut saya memang udah perusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, gedung TPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang
Sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ada Pak Presiden? Terima kasih ya. Pak Presiden. Ya, Terima kasih banyak. mundur sedikit, pakai yang lewat. Mundur sedikit, pakai yang lewat. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah melakukan atau menjenguk sejumlah korban yang dirawat dan mendapatkan aksi medis atau tindakan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Terlihat saat ini Prabowo Subianto sudah meninggalkan lokasi di mana tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebelumnya dilaporkan sekitar 43 orang yang dirawat di Rumah Sakit Polri, di mana 16 diantaranya sudah dipulangkan. 17 masih berada di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, di mana terdiri dari 14 anggota kepolisian dan 3 diantaranya adalah dari elemen masyarakat. Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa akan memberikan penghargaan kepada para korban dari anggota kepolisian berupa kenaikan pangkat. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau sudah menjenguk sejumlah korban, baik itu dari anggota kepolisian dan juga masyarakat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jawa Timur, Jakarta. Beliau menyampaikan juga akan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota kepolisian yang sudah dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk membela negara dan membela rakyat. Dan pemirsa, hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Ada mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sebelah Menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Satu Indonesia ini udah ada berapa orang yang diamanin sih Pak? Dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Oke, cukup? Cukup ya, terima kasih ya. Terima kasih. Cukup ya.